Halo? 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 Eits, jangan lupa di-subscribe dulu baru dak. 1, 2, 3, oke selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel gua. Channel kali ini bakal mengulas balik tentang tragedi bom Bali 1. Nah, jadi tanpa basa-basi kita langsung ke peristiwanya dan menceritakan tragedi bom Bali 1. Oke, cekidot langsung ke ceritanya ya. Tragedi bom Bali 1 adalah sebuah aksi pengeboman di 3 lokasi di Bali yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002 dan disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Nah, pada peristiwa bom Bali 1, 3 buah bom mengguncang Pulau Dewata, tepatnya di depan diskotik Sari Club dan diskotik Paris Pub yang berlokasi di Jalan Legian Kuta, serta di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Ranon Denpasar. Tak hanya menelan banyak korban, baik meninggal maupun luka-luka. Bom Bali 1 sempat mengguncang pariwisata di Bali. Jadi ini adalah kronologinya. Nah, bakal menceritain kronologinya satu persatu ya. Nah, berawal beberapa jam sebelum kejadian ledakan pada Sabtu 12 Oktober tahun 2002. Nah, pertama itu di tanggal 12 Oktober 2002. Pukul 20.45 WITA. Nah, pada hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Di zaman 2002 sudah secanggih ini ya. Untuk pengebomannya sudah bisa melalui ponsel. Sedangkan ponsel di tahun 2002 itu seperti Nokia atau Siemens atau pokoknya sebelum secanggih handphone sekarang lah ya. Lanjut, pada pukul 20.45 WITA di malam dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor konsulat jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron menuju kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Paris Pub untuk memantau lalu lintas dan kemudian kembali ke rumah kontrakannya. Nah, selanjutnya pada 12 Oktober tahun 2002, nah ini masih di tanggal yang sama, hanya berbeda di waktunya saja pada pukul 22.30 WITA. Pokoknya di jam-jam itu Bali sedang ramai-ramainya, apalagi di malam minggu atau malam weekend. Pada sekitar pukul 22.30 WITA, Ali Imron bersama 2 pelaku bom bunuh diri, yakni Jimmy dan Iqbal, berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi L300. Buset, ambulan lagi. Sementara pelaku lainnya yaitu Idris mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kotak switch bomb di mobil Mitsubishi L300 yang diparkir di depan diskotik Sari Club. Sementara Iqbal yang menjadi pengantin, nah yang dimaksud pengantin itu seperti dia itu umpannya, yaitu meledakkan diri sendiri gitu kan. Nah, sementara Iqbal yang menjadi pengantin bom diperintah untuk memakai bom rompi yang ditujukan untuk meledakkan diri di diskotik Paris Pub. Wah, ini sudah benar-benar terstruktur. Dan yang gilanya lagi, yang membawanya itu nempel di badan manusianya. Otomatis kan pas meledak itu
Ya kebayang pokoknya hancur seperti apa. Nah, masih di tanggal yang sama, 12 Oktober tahun 2002, pukul 23.15 WITA. Nah, ledakan pertama terjadi di dalam diskotik Pedis yang berasal dari rompi yang dikenakan Iqbal. Nah, ternyata Iqbal sudah mati duluan, guys. Sudah meninggal duluan. Nah, ledakan berikutnya terjadi 5 meter di depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai Jimmy. Tidak berselang lama, bom kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar, Bali. Oke. Nah, jadi ini sudah benar-benar terstruktur dan dengan hanya bergerak berapa jam ini, dari jam setengah 9 malam 24.5 sampai 23.15. Pokoknya ini pergerakan yang sangat singkat ini, hanya hitungan 2 jam, 2 atau 3 jam deh gitu kan. Nah, jadi dari dampak bom Bali 1 ini, 2 ledakan yang terjadi di kawasan Legian menimbulkan kerusakan parah, terutama di sekitar lokasi diskotik Sari Club dan diskotik Pedis Pub. Nah, dan puluhan bangunan yang berada di radius 10-20 meter di lokasi ledakan rusak berat, guys. Berarti begitu dahsyatnya ledakan bom tersebut. Pokoknya nggak kebayang pada tahun itu di Bali adanya peristiwa itu. Pokoknya di tahun 2002 gua baru berumur 6 tahun. 6 tahun tuh berarti baru kelas 1 SD. Dulu kan soalnya peraturan di masuk SD itu 6 tahun. Kok jadi ngebahas pendidikan? Oke, balik lagi ke dampak bom Bali 1 ya. Nah, sampai kaca-kaca hotel, toko, maupun tempat hiburan di sekitar juga tidak luput dari kerusakan. Pokoknya itu getarannya sampai benar-benar panjang atau meluas itu kemana-mana gitu kan. Nah, sampai kantor Paninbank yang terletak persis di depan diskotik Sari Club terbakar, sementara kantor biro perjalanan yang berada di sampingnya rata dengan tanah. Buset. Itu yang gue pikirin, Paninbank. Nah, apakah yang terbakarnya hanya dokumennya, apa uangnya juga yang kebakar? Pokoknya di kejadian itu gue sama sekali belum mengerti. Dah aing teh leutiknya nih baheula mah. Tahun 2002 tuh. Nah, kita langsung pokoknya teruskanlah ke materinya. Kuatnya ledakan bom yang terjadi di depan diskotik Sari Club bahkan meninggalkan lubang besar berdiameter 2 kali 4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Anjir. Ini tuh kayak hampir sama kayak bom Hiroshima. Iya mah sih gana. Soalnya bisa menimbulkan lubang besar sih masalahnya. Sampai kedalamannya 1,5 meter. Nah, lalu jumlah korban bom Bali 1. Nah, sekarang jumlah korbannya ya akibat ledakan bom tersebut yaitu pada jumlah korban bom Bali 1. Peristiwa bom Bali 1 merenggut nyawa 202 orang yang mengakibatkan 209 orang luka-luka. Dahsyat ini ledakan coy. Nah, korban mayoritas merupakan wisatawan mancanegara dan beberapa warga negara Indonesia. Para korban bom Bali 1 adalah 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika Serikat, 6 warga negara Jerman. Buset deh. Banyak sekali nih orang-orang mancanegara coy. Nah, kemudian terdapat 5 warga negara Swedia, 4 warga negara Belanda, 4 warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, 3 warga negara Selandia Baru, 3 warga negara Swiss. Nah, ternyata ini korban-korbannya banyaknya orang wisatawan dari mancanegara. Mancanegara itu adalah orang luar negeri. Nah, dikasih tahu ya, Kakang ya. Nah, para korban meninggal juga termasuk masing-masing warga negara Brazil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.
Terakhir ada masing-masing 1 orang warga negara Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan. Wah, berarti ini kebanyakan korban dari mancanegara berarti. Nah, para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Sangla, rumah sakit TNI AD, RS Dharma Usada, RS Wangaya, RS Putri Raharja, RS Dharma Yadnya, RSUD Kapal, RS Surya Duhasa, RS Kasih Ibu, RS Prima Medica, dan RS Sos Medica. Nah, lalu untuk mengenang dan menghormati para korban bom Bali 1, pemerintah membangun sebuah monumen panca benua atau lebih terkenal dengan Ground Zero. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya soal Ground Zero, kalian bisa searching di Google untuk lebih spesifikasinya atau lebih lengkapnya. Soalnya gue ngomongnya belibet. Nah, di monumen tersebut terdapat 196 nama korban tewas yang berhasil diidentifikasi dan 22 bendera negara. Nah, berarti yang lainnya itu benar-benar jasadnya tidak dikenal dikarenakan mungkin ya hancur akibat ledakan bom. Nah, lalu monumen ini diresmikan oleh Bupati Badung, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, bertepatan dengan peringatan 2 tahun tragedi bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2004. Nah, apakah di sini ada yang kelahiran 2024? Apakah di sini ada yang kelahiran 2004? Tolong komen di komentar. Nah, lalu kita next lagi lah. Nah, pelaku bom Bali 1, penyebab tragedi bom Bali 1 adalah aktivitas teroris yang terorganisir dan direncanakan dengan matang. Ya iyalah matang. Orang itu pergerakannya hanya hitungan jam aja. Sudah semuanya tereksekusi lalu selesai. Nah, lanjut, pelaku yang merupakan kunci dari tragedi bom Bali 1 adalah Amrozi bin Nur Hashim. Nah, Amrozi ditangkap di rumahnya di desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur pada 10 Oktober tahun 2002. Wah, cepat sekali nih. Polisi menangkap penangkapannya gitu kan. Nah, dari kesaksian Amrozi diketahui ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman, yakni Ali Imron, adik Amrozi, Ali Fauzi, saudara lain ibu kandung Amrozi, dan Komarudin yang menjadi eksekutor di Sari Club dan Pedis. Nah, selain itu ada M. Gufron, kakak Amrozi, dan Mubarok yang membantu mempersiapkan pengeboman. Nah, tersangka lain adalah Imam Samudra yang ditangkap pada 26 November 2002 di kapal pelabuhan Merak. Wah, mungkin Imam Samudra ini sudah ada rencana untuk melarikan diri atau buron. Soalnya ketahuan ada di maksudnya dia itu tertangkap di kapal pelabuhan Merak pada 26 November 2002. Nah, di sini apakah ada yang kelahiran tahun 2002? Nah, tulis di papan komentar. Nah, selain tersangka lainnya, jadi gini. Jadi kelanjutannya dari kesaksian Amrozi, enggak. Nah, selain itu ada M. Gufron kakak Amrozi dan Mubarok membantu mempersiapkan pengeboman. Nah, tersangka lain adalah Imam Samudra yang ditangkap. Nah, pokoknya gitulah. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan, total ada 26 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk Umar Patek alias Umar Kecil. Nah, Patek itu adalah kecil ya. Nah, fakta persidangan menyatakan bahwa para pelaku pengeboman diyakini merupakan anggota Jamaah Islamiyah atau disingkat dengan JI. Nah, selanjutnya, jadi penyelesaian dari kasus bom Bali 1 ini, tragedi bom Bali 1 dianggap menjadi salah satu
kasus pelanggaran HAM berat karena telah merampas hak hidup banyak orang yang meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi keluarganya, bagi keluarga korban maupun pengunjung yang saat berkunjung atau di saat berwisata dalam tragedi tersebut lah. Pokoknya harap maklum masih belibet gue ngomongnya coy. Oleh karenanya majelis hakim kemudian memutuskan bahwa para tersangka kasus bom Bali 1 yaitu Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati. Nah, iyalah. Mereka harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Soalnya itu banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Nah, eksekusi ketiganya telah dilaksanakan pada 8 November tahun 2008. Nah, berarti ini prosesnya sangat panjang. Pokoknya pas tahun 2008 itu gue kelas 1 SMP, gue masih ingat banget. Dulu sama paman gue nungguin siaran seperti kalau zaman sekarang tuh siaran langsung pengeksekusian pelaku bom Bali 1 gitu kan. Nah, jadi mereka bertiga atau para tersangka itu dieksekusi di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku lain yang terlibat dalam tragedi ini seperti Ali Imron bin Nur Hasim bin Haji Nur Hasim alias Alik Mubarok alias Utomo Pamungkas dan Suranto Abdul Goni alias Umar alias Wayan divonis penjara seumur hidup. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azhari bin Hussein atau The Demolition Man tewas pada penyergapan pada tahun 2005. Sementara Zulkarnain, seorang petinggi kelompok militan Jemaah Islamiyah atau disingkat dengan JI, yang berhasil ditangkap pada Desember tahun 2020. Asakulila. Prosesnya dari tahun 2002. Nah, terus si Zulkarnain ini baru ditangkap Desember tahun 2020. Mungkin ini sangat lincah kali ya, menyembunyikan identitasnya kepada aparat. Nah, selanjutnya, jadi selanjutnya tuh yang berhasil ditangkap pada tahun 2020, Zulkarnain, seorang petingginya, setelah buron selama hampir 18 tahun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Jadi peristiwa bom Bali tersebut itu sangat bersejarah dikarenakan korban berjatuhannya sangat banyak. Terus korbannya itu kebanyakan dari mancanegara. Nah, jadi di Bali sekarang itu dibangun monumen untuk mengenang para korban-korban bom Bali 1. Nah, iya. Nah, namanya itu Ground Zero, keberadaannya di Jalan Legian, Kuta. Merupakan sebuah monumen yang mengenang tragedi bom Bali 1. Nah, jadi para kalian yang main ke Bali, sempatkanlah main ke Zero Ground untuk mengetahui siapa saja sih atau pokoknya gitulah, mengunjungi monumennya gitu, monumennya. Jadi ya dari balik cerita kronologi bom Bali ini kita dapat mengambil hikmahnya ya, karena apa ya? Nah, karena kepintaran itu harus di bidangnya. Jangan sampai kepintaran kita menjadi bumerang untuk menjadi bumerang di dalam hidup kita. Nah, seperti inilah mereka, para teroris ini sebenarnya tuh mereka tuh bukan orang-orang biasa ataupun orang-orang bodoh. Mereka itu pintar tapi tidak ada salurannya atau tidak ada yang menyalurkannya gitu kan. Jadi sekian dari konten kali ini yang membahas tragedi bom Bali 1. Nah, untuk kisah-kisah lainnya gue bakalan tentang cerita-cerita peristiwa masa lalu gitu kan. Asalkan jangan masa lalu gue aja. Nah, jadi buat kalian jangan lupa like, subscribe, komen, share kalau video ini berguna atau bermanfaat.
Bila ada salah-salah kata, tolong dikoreksi di papan komentar. Oke. Nah, jadi segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.